Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang dakwah, tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi kepada dua periode. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi atau yang kita kenal sebagai dakwah pada masa permulaan. Perlu diketahui bahwa ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau sedang berkhalwat menyendiri di Gua Hira, tepatnya di Jabal Nur, untuk beribadah, memikirkan keadaan penduduk yang selalu menyembah berhala dan perilakunya yang tercela. Jadi beliau sedang berpikir bagaimana cara menyadarkan orang-orang Arab jahiliyah yang pekerjaannya tidak jelas, menyembah patung, mabuk-mabukan, main judi, kacau, Sehingga Rasulullah berpikir bagaimana caranya menyadarkan orang-orang Arab Quraisy tersebut. Nah, pada malam 17 bulan Ramadan, tepatnya tahun 661 Masehi, beliau pergi berkhalwat di Gua Hira dan didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu adalah sebagai dasar bukti bahwa Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, Kemudian ketika selang 40 hari lamanya setelah turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Rasulullah juga mendapatkan wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, yang sekaligus ini adalah perintah untuk Rasulullah melakukan dakwah pertama. Jadi kalau surat Al-Alaq itu sebagai bukti bahwa Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Kalau perintah dakwahnya itu terdapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, yang bunyinya Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Ya ayyuhal muddaththir, hai orang-orang yang berselimut, karena pada waktu itu Rasulullah masih trauma bekas kedatangan malaikat Jibril, yang membawa wahyu pertama tadi, Kemudian beliau karena namanya manusia biasa juga memiliki rasa trauma begitu, kaget, sehingga beliau beristirahat di rumah, diselimutin oleh Siti Khadijah, dan akhirnya ketika itu datang lagi malaikat Jibril membawa wahyu surat Al-Mudaththir tadi, hai orang-orang yang berselimut, gitu, kum fa'andir, jadi suruh bangun begitu, untuk mensiarkan agama Islam. Nah, ini adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dipahami bahwa dakwah ini dilakukan dengan beberapa kategori. Yang pertama adalah dengan mendakwahi keluarganya, kemudian dengan mendakwahi sahabatnya, jadi orang-orang terdekat dulu, Nah, itu silahkan anak-anak dibaca dengan teliti secara berulang-ulang. Kalau sudah dibaca, nanti ada yang harus dikerjakan, Nah, ini tugasnya adalah menulis surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan menulis surat Al-Mudaththir
ayat 1 sampai 7 ya. Nah, tugasnya ini ayatnya ditulis di buku tulis. Kalau sudah silahkan difoto. Ya, itu saja. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti bisa bertemu kembali di sekolah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.